Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman untuk analisa minggu ini untuk tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Juni tahun 2023. AUD USD ini statusnya juga sama, hampir mirip-mirip Euro USD ya, pas banget di zona supply yang juga didukung dengan area resisten 0,6625. Tapi yang akan menjadi fokus minggu ini tentunya hati-hati karena masih ada satu zona lagi yang masih fresh di atas 0,6710 sampai dengan 0,6693 sebagai zona supply dan didukung dengan resisten kuat itu ada di 0,6700. Cuman karena ini sudah ke reject, sebenarnya kalau pun mau langsung entry sih sebenarnya nggak masalah karena memang konfirmasinya sudah keluar kembali dari zona supply. Yang kedua adalah sudah mampu tutup di bawahnya 0,6625 sebagai resisten yang sebelumnya. Ketiga adalah tren sendiri itu masih turun. Jadi untuk yang minggu lalu ke atas ini adalah koreksinya dari level penurunan itu yang terbentuk di 10 Mei kemarin. Jadi nggak masalah. Tapi waspada karena sedikit di bawah itu 0,6684 sampai dengan 0,6565. Ini juga ada zona demand yang didukung dengan area support 0,6575. Kemudian di sini juga sebagai area support minor ya, kurang lebih 0,65400. Tentunya sebagai batasan terbawah fokus minggu ini adalah 0,6615 sampai dengan 0,6487. Sebenarnya referensinya tetap cari setup sell ya, jadi hati-hati. Kalaupun mau langsung entry sebenarnya nggak masalah karena dari segi teknikal baik dari time frame H1 ini sudah terkonfirmasi, jadi kita balik aja di time frame 4. Penutupan di bawahnya 0,6625. Jadi kalau mau langsung cari setup sell sebenarnya nggak masalah. Tapi untuk targetnya mesti waspada karena TP1 itu berada di 0,65400 sebagai TP1. TP2 maksimal fokus minggu ini adalah 0,6500 sebagai level support yang lumayan kuat. Jadi sementara di sini dulu, meskipun di bawah 0,64500 ini masih ada support yang terbawah, tapi nanti kalau memang harga kuat ke bawah ini bisa digeser jadi fleksibel untuk TP-nya. Oke, sementara di sini dulu labelnya kurang lebih kalau kita gambar 0,6670 sebagai batasan ataupun stop loss-nya. Kemudian area entry bebas saja. Intinya sih selama harga tidak mampu kembali ke atas dan tutup di atasnya 0,6625 nggak masalah. Tapi kalaupun mau entry langsung sebenarnya juga nggak masalah, batasannya kurang lebih kalau kita gambar untuk setup sell-nya itu cari di kisaran yang di kotak blok di sini. Oke, jangan lewat di atasnya 0,6625. Oke. Terus untuk targetnya sebagai TP1 kurang lebih di kisaran area 0,6540 sebagai TP1, maksimal TP2 adalah 0,6500. Nanti kalau misalkan harga kuat ke atas, kalau mau di adjust ke bawah nggak masalah, tapi sementara di sini dulu. Distribute-nya kurang lebih kalau kita ukur dari jarak batasan terbawah untuk area entry, stop loss kurang lebih 72 pip dengan targetnya TP1 61 pip, maksimal TP2 ruang gerak sekitar 100 pip. Jadi risk reward-nya masih satu banding satu banding satu lebih. Oke. Referensi cuma ada satu aja, jadi untuk kesimpulannya adalah untuk area entry-nya itu cari di kisaran area 0,6600 sampai dengan 0,6625, kurang lebih di kisaran area tersebut, tapi abaikan jika harga ternyata tutup kembali di atasnya 0,6625. Ini abaikan terlebih dahulu. Oke, mungkin kesimpulannya seperti ini dulu. Selanjutnya adalah USD CAD. Ini hati-hati karena kuat sekali ke bawah, baik dari time frame H4 ataupun H1 ini kelihatan. Tapi ini kita masih nggak antisipasi untuk penurunan terbawah itu ada di zona demand yang di sini ya. Karena ini kemarin itu sempat masuk ke zona demand 1,3417 sampai dengan 1,3400. Sebagai supportnya itu ada di 1,3400 itu sendiri. Dan harga masih mampu bertahan, tapi hati-hati karena di time frame yang lebih kecil ini kelihatan jelas di sini ada zona supply 1,3458 sampai dengan 1,3438 ini sebagai zona supply terdekat dan sudah dites. Sebenarnya referensinya masih tetap cari setup pembelian ya, karena mengingat dari segi US ini mendadak menguat terkait masalah plafon utang. Ini sudah ada titik temu, itu nanti jatuh temponya kembali di tahun 2025, tepatnya sih 1 Januari 2025. Jadi masih ada potensi untuk ngangkat USD kembali menjadi bullish, itu masih ada potensi. Tapi batasan-batasan kita juga mesti paham karena support terbawah itu ada di
1.3375, jadi kita mesti waspada ya. Selama zona ini utuh, kalau misalkan harga ke bawah itu nggak masalah. Kalau misalkan utuh, nanti tinggal cari konfirmasi di time frame yang lebih kecil, keluar dari zona demand baru entry posisi. Untuk posisi swing sebenarnya nggak masalah, cuman ini posisi swing ini targetnya sih sebenarnya ada di 1.3600, tapi nanti kita cek aja lebih lanjut untuk pergerakan minggu ini itu seperti apa. Oke. Resisten hati-hati 1.3500, kemudian 1.3500 ini juga ada zona yang kedua, zona supply 1.3586 sampai dengan 1.3560. Ini lumayan jauh untuk jaraknya, jadi hati-hati. Batasan teratas adalah yang masih kuat di sini, sudah dites 2 kali. Zona supply-nya 1.3667 sampai dengan 1.3646, dengan resisten pendukung ada di 1.3500. Ini ngepres banget, mepet banget. Ketika menyentuh area resisten 1.3650, harga langsung ke reject ke bawah. Oke, jadi ini area support kuat, mungkin nanti bisa dijadikan alternatif untuk TP3. Oke, kita masuk di time frame 1 dulu. Kurang lebih di sini polanya kalau misalkan di gambar kelihatan zona supply-nya. Jadi antisipasi adalah yang pertama, nanti tunggu reaksi yang terjadi di hari Senin ya, akankah nanti break ke bawah atau tidak. Cuman kalau break ke bawah, abaikan, jangan diambil terlebih dahulu untuk cari setup pembelian, tapi tunggu zona yang ada di bawahnya yang didukung dengan support 1.3375 ini, nanti perhatikan reaksinya. Kalau misalkan zona ini utuh, nggak masalah kalau mau cari setup pembelian, tapi pastikan keluar terlebih dahulu dari zona zona demand yang terbawah ini. Amannya itu kurang lebih cari di atasnya 1.3380 untuk cari setup entry posisi pembelian. Sebenarnya sih fleksibel aja karena ini mepet banget zonanya, jadi kita jadikan atau kita ringkas satu gambar aja. Untuk batasannya adalah nanti ya, teratas nanti kita fokus tetap di 1.3650, tapi untuk setupnya adalah pembelian fleksibel aja. Mau entry tunggu di atasnya 1.3400, mendekati di sini kurang lebih titik area entry-nya. Kemudian untuk atau cari yang ada di bawahnya, kalau misalkan zona ini break ke bawah itu kurang lebih nanti 1.3380, kurang lebih di sini. Di atasnya lah, intinya keluar dari zona supply kalau misalkan harga nanti ke bawah selama zona ini tuh. Cuman kalau break ya jangan maksa untuk diambil untuk cari setup pembelian. Targetnya sebenarnya sih fleksibel aja, mau targetin di zona supply di sini nggak masalah. Di area resisten 1.3600 juga nggak masalah, atau maksimal 1.3650 juga nggak masalah. Ini risk to rewardnya ini sangat oke, tapi kalau dilihat dari segi time frame 1 ini chartnya lumayan mepet-mepet, tapi kita fokus balik lagi di time frame 4 untuk menaruh untuk batasan stop loss ya. Amannya untuk stop loss itu taruh di story low yang terdekat itu di sini, kasih ruang gerak sedikit di sini, nggak masalah. Oke. Ini kalau misalkan dikasih label ya, untuk targetnya hati-hati karena ini signifikan ke bawah. Biasanya sih kalau memang signifikan kuat ke bawah ini, apalagi didukung dari segi fundamental itu USD itu positif, potensi juga cepat ke atas untuk baliknya ya. Tapi ini kebiasaan, cuma nanti kita cek aja terjadinya untuk minggu ini tuh seperti apa, nanti kita cek lebih lanjut. Stop loss kurang lebih di kisaran area 1.3330. Di sini kurang lebih area entry. Fleksibel ya. Yang pertama adalah selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 1.3400, nggak masalah kalau mau langsung entry. Intinya jangan diambil kalau misalkan ada penutupan di bawahnya 1.3400. Jadi fleksibel aja. Skenario pertama adalah kurang lebih di kisaran di atasnya 1.3400 sampai dengan kurang lebih 1.3425, kurang lebih cari di kisaran area tersebut. Yang kedua adalah tentunya di kisaran area 1.3375 di sini ya, jadi nggak masalah. Tapi sementara kita ambil yang tengah-tengah dulu aja sambil nanti tunggu pola yang terbentuk itu seperti apa. Kemudian targetnya TP1 itu ada di 1.3500 sebagai TP1. TP2 itu kurang lebih di kisaran masuk ke zona supply, itu kurang lebih di, kalau kita bulatkan itu 1.3565, kurang lebih di sini sebagai TP2. Cuman alternatif TP3 itu karena mengingat US itu menguat kembali, jadi nggak masalah 1.3650 sebagai target alternatif sebagai TP3 kalau misalkan nanti harga kuat ke atas. Risk to rewardnya kurang lebih kalau kita ukur perkiraan untuk stop loss, hati-hati ya karena ini ruang geraknya cukup gede, 80 sampai dengan 85 pip sebagai TP1.
stop loss TP1 itu kurang lebih ruang gerak 98 pip, TP2 ruang gerak sekitar 160 pip kurang lebih, maksimal TP3 itu kurang lebih 240 pip. Jadi ini oke banget kalau mau dijadikan swing. Cuman 1.3650 kemungkinan ya, kalau memang nanti harganya tidak signifikan ke atas, potensi ini minggu depannya lagi kemungkinan akan tercapai. Tapi nanti kita lihat, tentunya kita juga akan lihat pola yang terbentuk itu seperti apa untuk mengantisipasi nanti akankah referensi ini tetap atau nanti ada perubahan dari referensi. Nanti kita akan cek lebih lanjut ketika open market ya, kurang lebih sampai masuk ke sesi US Senin malam. Nanti kita akan cek terlebih dahulu. Untuk sementara referensi untuk USD CAD sementara seperti ini dulu, diambil dari segi time frame 4. Selanjutnya adalah Swiss. USD Swiss ini kalau dilihat dari time frame 4 ini mepet banget, jadi kita masuk ke time frame 1 aja. Ini nggak banyak, hati-hati karena masih ada satu zona lagi yang di atas ya. Di sini 0.9200 sampai dengan 0.9180 ini sebagai zona fresh yang masih belum dites sama sekali, dengan resisten pendukung ada di 0.91800 kurang lebih di kisaran area tersebut. Hati-hati karena area resisten 0.9150 dengan zona supply pendukung ada di 0.9160 sampai dengan 0.9141 ini sudah dites dan harga mampu reject. Jadi hati-hati. Dari segi time frame kecil itu kalau misalkan nanti terkoreksi ke atas, cuman referensinya masih tetap cari setup pembelian. Tapi penutupan kemarin itu harga sudah masuk kembali di zona supply yang baru, itu 0.9112 sampai dengan 0.9086 dengan resisten pendukung itu ada di 0.9100. Ini hati-hati, waspada kalau misalkan terjadinya koreksi nanti ke bawah ya. Kemudian support minor ada di 0.9070, kemudian di bawah ada zona demand yang didukung dengan area support kuat itu kurang lebih di 0.9050. Batasan terbawah yang akan menjadi fokus minggu ini adalah supportnya ada di 0.9025 dengan zona demand pendukung ada di 0.908 sampai dengan 0.9005. Nanti hati-hati aja karena ini sudah masuk ke zona supply. Nanti perhatikan aja nanti kalau misalkan terjadi koreksi, selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 0.9070 ini di kisaran area di sini, nggak masalah kalau mau diambil untuk cari setup pembelian. Tapi untuk targetnya nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Balik lagi ke history high yang sebelumnya itu ada di sini, kurang lebih 0.9150 sebagai target. Tapi kalau nanti harga mampu tutup di bawahnya area support ya 0.9070, mending tunggu yang ada di bawahnya di sini, zona demand yang masih fresh yang masih belum dites ya. Kurang lebih sebagai support pendukung ada di 0.9050 baru nanti ambil. Jadi nanti fleksibel aja karena ruang geraknya juga mepet. Referensi adalah pembelian, targetnya tentunya ada di 0.9150 kurang lebih di sini. Stop loss harus berada di history high yang sebelumnya terbentuk itu ada di sini, kurang lebih 0.90300 sebagai stop lossnya. Kemudian untuk area entry ya fleksibel aja, cari di kisaran area 0.9070 atau kalau misalkan break dan penutupan ke bawah, cari di kisaran area 0.9050 selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 0.9050 atau zona ini break, nggak masalah kalau mau dijadikan setup entry posisi ataupun referensi pembelian. Risk rewardnya nanti kita ukur, labelnya kita masukkan dulu 0.9030 sebagai stop loss kurang lebih di sini. Kemudian area entry fleksibel aja 0.9050 atau 0.9070 ini kurang lebih ruang gerak sekitar 20 pip. 0.9070 di sini kurang lebih. Targetnya itu kurang lebih ya, TP1 ada di 0.9125 di sini sebagai TP1. TP2 adalah 0.9150, selisihnya cuma 25 pip. Tapi untuk risk rewardnya ini masih oke. Maksimal ya untuk stop loss kurang lebih 40 pip dengan targetnya TP1 kurang lebih 52 pip, maksimal TP2 masih ada ruang gerak sekitar 80 pip. Ini masih oke. Oke, ingat intinya adalah jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan baik risiko ataupun profit itu ditanggung masing-masing. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.